semua, kembali lagi di channel ini. Di sini saya akan membuat video pembahasan mengenai sinkronisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Calvin Yosafat dengan NPM 20110154 dari kelas TIP 2001 dari Universitas Budi Dharma. Di sini saya akan membuat penjelasan mengenai tentang sinkronisasi dalam mata kuliah sistem operasi. Pertama-tama, kita akan membuat pembahasan kita. Jadi dalam kepala kita sudah berpikir sinkronisasi itu apa sebenarnya, dan tujuan dari sinkronisasi itu apa, dan apa-apa saja yang terdapat dalam sinkronisasi. Yang pertama yaitu definisi sinkronisasi. Sebenarnya sinkronisasi itu apa? Nah, di sini kita akan membahas itu semua. Jadi, sinkronisasi itu adalah suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama yang dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Jadi, sinkronisasi itu diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren. Ketika kita mempelajari ilmu komputer, pastinya kita akan menemukan bagian yang membahas tentang sinkronisasi. Sinkronisasi ini mengacu pada salah satu dari dua proses yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lainnya. Dua proses ini merupakan sinkronisasi data dan sinkronisasi proses. Inti dari permasalahan sinkronisasi ini nantinya akan mengacu pada sebuah gagasan yang di dalamnya terdapat banyak proses yang pada titik tertentu akan bergabung dalam rangka untuk mencapai sebuah kesepakatan atau komitmen untuk suatu urutan tindakan tertentu. Jadi sinkronisasi ini dibutuhkan ketika menemukan sebuah kasus yang menyebabkan ketidakkonsistenan data, sehingga data menjadi tidak konkuren. Jadi pada proses sinkronisasi, primitif biasanya yang digunakan adalah untuk mengimplementasikan sinkronisasi data. Dalam proses ini dilakukan oleh fungsi lain di luar sistem utama dari sistem operasi. Jadi proses-proses ini disebut konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya, tujuan utama dari sinkronisasi ini adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Selanjutnya kita masuk ke manfaat sinkronisasi itu sendiri. Manfaat sinkronisasi itu yaitu yang pertama, adanya akses data yang sama yang dilakukan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Yang kedua, agar semua data yang ada tetap konsisten membutuhkan mekanisme-mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. Yang ketiga, adanya race condition yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan akan membuat nilai terakhir nantinya bergantung pada proses mana yang duluan diakhiri. Jadi, penyebab dari sinkronisasi itu masalah pada sinkronisasi terdapat dari masalah lainnya, yaitu masalah race condition dan critical section. Nah, pembahasan race condition dan critical section itu akan kita bahas. Dan yang pertama adalah kita bahas tentang race condition. Sebenarnya race condition itu apa? Adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Jadi nilai terakhir dari data bergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Jadi, jika ingin menghindari terjadinya race condition, maka proses-prosesnya harus disinkronisasikan secara bersamaan. Jadi dalam beberapa sistem operasi, proses-proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Masing-masing dapat melakukan proses baca atau read dan proses tulis atau write. Penyimpanan bersama atau shared storage mungkin berada di memori utama atau berupa sebuah berkas bersama,
aktivasi dari memori bersama tidak merubah kealamian dari komunikasi atau masalah yang muncul. Jadi, dan contoh dari race condition ini adalah proses transfer uang. Selanjutnya kita masuk ke critical section. Nah, apa itu critical section? Critical section itu adalah sebuah segmen kode dari sebuah proses yang mana sumber daya diakses bersamaan. Jadi kita kembali ke critical section yang menjadi masalah awal tadi. Ketika berada dalam pemrograman konkuren, bagian kritis akan ditemukan nantinya. Bagian kritis ini yang juga sering disebut sebagai critical section, yang merupakan bagian dari kode yang mengakses shared resource, baik bagi struktur, data ataupun perangkat yang tidak boleh bersamaan diakses oleh lebih dari satu thread eksekusi. Biasanya critical section ini hanya akan berhenti dalam waktu yang tetap, jadi untuk thread, task maupun proses tetap harus menunggu. Juga untuk waktu yang tetap pula agar bisa masuk ke dalam critical section ini. Proses inilah yang disebut dengan bounded waiting. Jadi dengan melakukan pengontrolan yang hati-hati pada variabel-variabel yang dimodifikasi dengan baik di dalam maupun di luar critical section, maka akses bersamaan ke suatu tahapan dapat dicegah. Sehingga critical section yang biasanya digunakan ketika sebuah program multi-thread akan merubah beberapa variabel yang terkait, tanpa harus membuat konflik dengan thread terpisah lain. Dalam situasi terkait, bagian kritis dapat digunakan untuk memastikan shared resource, misalnya sebagai printer, seperti printer, hanya dapat diakses oleh satu proses pada suatu waktu. Selanjutnya, dalam critical section itu terdapat kode-kode, beberapa kode, yaitu adalah entry section, yang dimana kode yang difungsikan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua adalah critical section, yang dimana kode ini hanya dapat dalam satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Yang ketiga adalah exit section, itu akhir dari critical section dan mengizinkan proses lain. Yang keempat adalah reminder section, yaitu kode istirahat setelah masuk ke proses critical section. Selanjutnya kita masuk ke dalam solusi masalah critical section. Jadi beberapa solusi untuk memecahkan masalah dari critical section ini. Yang pertama adalah mutual execution, yaitu jika proses P sedang eksekusi pada bagian critical section atau dari proses P, maka tidak ada proses-proses lain yang dapat dieksekusi pada bagian critical section dari proses-proses tersebut. Yang kedua adalah progress ataupun kemajuan, yaitu jika tidak ada proses sedang eksekusi pada critical sectionnya dan jika terdapat lebih dari satu proses yang ingin masuk ke critical section, maka hanya proses-proses yang sedang berada pada entry section saja yang boleh berkompetensi untuk mengerjakan critical section. Yang ketiga adalah bounded waiting, yaitu terdapat batasan beberapa lama suatu proses hanya menunggu giliran untuk mengakses critical section. Selanjutnya kita masuk ke perangkat sinkronisasi. Jadi di dalam sinkronisasi itu terdapat perangkat-perangkat supaya kita masuk ke sinkronisasinya. Yang pertama adalah instruksi test and set. Jadi instruksi test and set ini adalah instruksi atomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical section. Yang kedua adalah semafor. Dan ketiga adalah monitor. Yang keempat JVM ialah mengimplementasikan monitor. Jadi monitor di VM dapat digunakan menggunakan keyword synchronizer atau sinkronisasi. Jadi untuk pembahasan tentang semafor dan monitor akan kita bahas di slide selanjutnya. Semafor. Berbicara tentang semafor itu adalah sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh sebuah operasi standar, yaitu increment dan decrement. Juga semafor itu merupakan fasilitas sinkronisasi yang disediakan oleh Routine OS. Jadi semafor ini berfungsi untuk menangani masalah saat sinkronisasi antar proses
juga saat critical section terjadi. Yang dikatakan dengan semapur di sini adalah sebuah variabel atau tipe data abstrak yang dimudahkan untuk mengendalikan akses oleh beberapa proses ke sumber daya umum dalam pemrograman paralel atau lingkungan multi-user. Agar lebih mudah memahaminya, anggap saja semapur ini sebagai sebuah catatan terhadap banyaknya unit sumber data tertentu yang tersedia. Karena ketika ingin menggabungkan suatu operasi untuk mendapatkan catatan yang banyak, akan dibutuhkan beberapa banyak unit yang tersedia. Jadi, semapur ini juga disebut sebagai alat yang berguna dalam hal pencegahan kondisi perebutan sumber daya, akan tetapi belum menjamin teratasi. Teratasi maksudnya menjamin semua masalah yang akan teratasi. Selanjutnya, di semapur ini terdapat implementasi. Ada dua implementasi, yaitu wait, yang dimana ditaruh di entry section kode post. Jadi fungsi ini akan mengecek apakah ada proses lain yang masuk ke semapur critical section yang berupa S. Jika ada, maka proses akan ke status waiting. Jika sebaliknya, proses akan mengeset S sebagai tanda critical section lagi diakses dan mengeksekusi critical sectionnya. Yang kedua adalah implementasi signal atau S, yaitu letaknya itu ditaruh di exit section kode proses. Jadi fungsi ini mereset variabel S dan membangun proses-proses yang lagi waiting critical section serupa. Selanjutnya kita masuk ke monitor. Pembahasan kita mengenai monitor yaitu kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di satu modul atau paket khusus. Itu dicantumkan oleh Hoare pada tahun 1974. Jadi proses dapat memanggil prosedur-prosedur kapanpun diinginkan. Tapi proses tak dapat mengakses struktur data internal dalam monitor secara langsung. Hanya lewat proses prosedur-prosedur yang dideklarasikan monitor untuk mengakses struktur internalnya. Jadi, properti monitor itu ada variabel-variabel data lokal hanya dapat diakses oleh prosedur dalam monitor dan tidak oleh prosedur di luar monitor. Dan dalam properti monitor itu terdapat dua operasi, yaitu wait dan sinyal juga. Jadi dalam monitor ini adalah wait, yaitu ketika prosedur monitor tidak dapat berlanjut atau bisa prosedur menemui buffer penuh, menyebabkan proses pemanggilan deadlock dan mengizinkan proses lain masuk monitor. Yang kedua adalah sinyal, yaitu proses membangun partnernya yang sedang diblok dengan sinyal pada variabel kondisi yang sedang ditunggu-tunggu. Baiklah, sekian pembahasan kita mengenai tentang sinkronisasi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya juga meminta kepada semua pihak yang berpartisipasi melihat video saya untuk memberi saran dan tambahan. Semoga video ini bermanfaat dan saya harap semua bahagia selalu. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.